HB itu apa ya Kak? Nah, buat kalian yang mungkin baru banget mau pakai tes ovulasi atau yang baru banget mau promil, mungkin akan bingung ya dengan istilah-istilah yang dipakai sama konten kreator ataupun orang yang menjelaskan tentang tes ovulasi atau promil gitu. Nah, untuk HB sendiri itu singkatan dari hubungan badan ya. Ada beberapa istilah yang kalian perlu tahu ya, kayak siklus haid, kemudian DPO, masa subur, ovulasi, puncak ovulasi itu perlu kalian tahu. Oke, biar ketika nanti kalian menemukan ada orang yang menjelaskan, itu nggak bingung lagi. Oke, aku jelasin satu persatu ya. Untuk HB tadi hubungan badan. Kemudian untuk DPO, DPO adalah day past ovulation atau hari setelah ovulasi. Jadi ketika kita ovulasi itu kan terjadi proses pembuahan ya 14 hari ke depan, itu biasa kita sebutnya itu DPO atau hari setelah ovulasi ya, 14 hari ke depan. Nah, kemudian ada siklus haid. Siklus haid apa sih? Siklus haid itu jarak antara haid ke haid lagi. Satu siklus haid kita. Banyak yang keliru ya antara siklus haid dan periode haid, padahal itu dua hal yang berbeda. Untuk siklus haid itu adalah satu siklus haid kita atau jarak antara haid ke haid lagi ya. Kalau periode haid itu adalah berapa lamanya kita keluar darah atau berapa lama kita haid, itu namanya periode haid. Ya, jadi kalau misalkan ada yang tanya nih, kalian siklusnya berapa? Jadi kalian nggak bisa jawab 7 hari, 5 hari, itu bukan ya. Itu namanya periode haid kalian. Ya, kalau siklus itu jarak antara haid ke haid lagi. Misalkan bulan ini kalian haid tanggal 5, bulan berikutnya kalian haid tanggal 10. Dihitung tuh, antara tanggal 5 bulan ini sampai tanggal 10 bulan berikutnya itu dihitung. Berapa hari, itu namanya siklus haid ya. Jadi nggak mungkin 7 hari, nggak mungkin 5 hari ya. Ada yang 28 hari, 30 hari, 25 hari masing-masing. Ya, beda orang beda siklus haid, nggak mungkin sama semua. Oke, kemudian masa subur. Masa subur itu adalah ya masa mendekati kita ovulasi atau puncak ovulasi. Ya, proses pematangan sel telur kita, biasa kita sebut itu masa subur. Ya, untuk ovulasi itu adalah proses pelepasannya. Proses pelepasan sel telur kita yang udah matang itu namanya ovulasi atau puncak ovulasi ya. Kemudian kalau misalkan kalian sering dengar kata panen hasil. Nah, panen hasil itu kayak untuk tahu gitu loh pembuahannya berhasil atau enggak sih. Itu tadi ya setelah puncak ovulasi 14 hari ke depan, itu namanya DPO 14. Nah, ketika DPO 14 itu kita panen hasil. Untuk tahu pembuahannya berhasil atau enggak sih, kita bisa langsung tes fact atau iseng lagi pakai tes ovulasi ini ya. Kalau tes ovulasinya tegas kayak pas kita puncak ovulasi, itu biasanya menandakan pembuahannya berhasil atau positif hamil. Itu namanya panen hasil ya. Kalau misalkan ada istilah yang masih belum aku jelaskan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku jelasin lagi ya.